Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah kita berjumpa. Ya. Saya pikir ini adalah pertemuan kita yang kesekian. Tentu dalam hal ini ada hal yang ingin kita diskusikan, ada hal yang ingin kita bahas ya. Nah, dalam video ini yang ingin saya bahas itu adalah persoalan pandangan seorang Aba Lutfi, Habib Lutfi bin Yahya, yang memberikan pandangannya beliau terhadap sikap dan karakter atau akhlak yang kemudian dilakukan oleh Sunan Kudus pada waktu di awal-awal penyebaran agama Islam ya, khususnya di tanah Jawa, khususnya di daerah Kudus, di mana kebijakan-kebijakan yang kemudian dilakukan oleh barisan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, sehingga menjadi alasan kenapa Islam mudah diterima. Karena lagi-lagi saya harus katakan bahwa Islam itu masuk bukan dalam konteks perang atau mengangkat pedang, atau masuk memaksakan agamanya, berbeda dengan beberapa agama-agama yang lain yang mungkin masuk dalam kondisi memaksakan ya, sehingga terjadi perang dan pertumpahan darah di tanah Nusantara. Berbeda dengan Islam, apalagi Islam yang disebarluaskan oleh para wali atau wali songo itu, kita pahamlah, teman-teman mungkin mengkaji soal sejarah penyebaran agama Islam di tanah Nusantara ini pasti kita paham. Terkhusus mungkin saya sebagai orang Sulawesi yang mengetahui bahwa ada ulama-ulama dari Minangkabau. Beliau-beliau ini adalah murid, ini secara referensi yang saya tahu dan saya pelajari, ada 3 ulama yang kemudian melakukan penyebaran agama Islam di tanah Sulawesi ini dari Minangkabau, murid langsung dari Sunan Giri. Nah, yang dikenal kalau orang Sulawesi mengatakan 3 datu, Datu Ribandang, Datu Retiro, Datu Patima. Itu yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi. Itu pun juga bukan dalam konteks perang. Jadi masuknya mereka itu betul-betul akulturasi budaya, lebih mendekati kebudayaan. Karena kita tahu sendiri Nusantara ini kaya dengan budaya, kaya dengan kearifan lokalnya, kaya dengan banyak hal yang beraneka ragam ya. Orang Jawa beda dengan orang Sumatera beda dengan orang di Papua, begitu juga dengan yang ada di Sulawesi. Di Sulawesi saja kalau kita bicara soal konteks Sulawesi, ini ada beberapa suku yang ada di Sulawesi itu sendiri, dan tentu dari masing-masing suku ini memiliki corak kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, itu pintarnya ulama-ulama kita terdahulu itu karena mampu mendekati itu. Dalam pendekatan-pendekatan budaya itu tidak menyinggung masyarakat Nusantara pada waktu itu yang belum beragama Islam, tapi mampu meyakinkan orang-orang Nusantara tentang bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, adalah agama yang layak untuk dimasuki, adalah agama yang kemudian tidak mengajarkan pertikaian, kebencian dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebarluaskan oleh ulama-ulama kita. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Aba Lutfi, nanti saya tampilkan cuplikan videonya, yang mengatakan juga bahwa bagaimana kepintaran, kelihayan seorang Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam pada waktu itu, di mana di kondisinya di Kudus pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang beragama Hindu ya. Nah, yang kedua adalah mereka itu terbiasa mengeramatkan atau seekor sapi itu dikeramatkan oleh mereka pada waktu itu di masa lalu sebelum memeluk Islam. Sehingga apa? Sunan Kudus kemudian memberikan kebijakan di mana sapi itu jangan disembelih. Untuk apa? Untuk menghargai kepercayaan orang lain, sampai sebegitunya. Nah, itulah salah satu karakter penyebaran agama Islam yang berhasil dilakukan oleh para wali dan diterima baik oleh masyarakat Nusantara, sehingga pada kenyataannya
Islam menjadi agama yang mayoritas, diterima oleh masyarakat Nusantara dengan baik. Padahal kalau kita mau bicara soal beberapa agama-agama di luar agama-agama yang resmi ya di Indonesia ini, tentu masyarakat Nusantara itu sudah memeluk atau memiliki kepercayaan masing-masing atau lebih kepada kepercayaan lokal ya. Kalau di Sulawesi misalnya ada beberapa kepercayaan-kepercayaan lokal seperti orang-orang yang ada di Kajang memiliki kepercayaan tersendiri, saudara-saudara saya yang ada di Sidrap yang lebih dikenal sebagai Hindu Tuani, beberapa juga ada yang istilahnya Tobalo, Tolotang yang ada di Sulawesi ya, teman-teman mungkin yang berasal dari Sulawesi ngerti soal itu. Ada misalnya kayak kepercayaan bisu, ada kepercayaan yang sama seperti yang ada di Luwu dan beberapa daerah-daerah lain. Nah ini yang saya maksud, termasuk yang ada juga di daerah-daerah Jawa, ada Kapitayang dan beberapa kepercayaan-kepercayaan tradisional, kepercayaan-kepercayaan lokal yang sebelum masuknya agama-agama lain ini, termasuk Islam. Di sini saya akan putarkan cuplikan video di mana Abah Lutfi memberikan tanggapannya dia, memberikan pernyataannya dia soal kepintaran seorang wali Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Sunan Kudus berpikir iki sapi termasuk sing dikeramatake, iki nek disembelih menyinggung perasaane orang lain. Priye carane? Makane sapi ini dituntun nang ngarep langgare Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus membacakan satu kalimah ing dados sanepa, sehingga wong Kudus nganti sakniki ora wani nyembelih sapi. Ana wong Kudus ora? Nek wong Demak Kudus mesti ngerti. Nek apa nyembelih sapi nek ora nang Pati nang Rembang ora wani. Subhanallah, nek nyembelih sapi ten daerah Kudus niki apese kuwi ana bae. Apa ya Beb? Ya coba bae. Ngantos sakniki. Sak kiai ini ora wani. Ibate. Ana mawon ilo-ilone niku. Allah taala sedaya ingkang maringi sebab medal saking lisane kekasihipun Allah taala Imam Ja'far Shadiq Sunan Kudus bin Imam Ahmad rahmatillah. Nah itu tadi ya sahabat-sahabat sekalian pandangan Abah Lutfi ya, kepada Sunan Kudus. Nah itu adalah salah satu yang saya maksud ya dari apa yang saya bahas tadi, bahwa para wali itu memiliki caranya masing-masing. Ada wali yang kemudian memainkan gamelan, ada dari Wali Songo itu yang kemudian pendekatannya dia ke arah politik atau pemerintahan. Nah mereka ini yang kemudian melakukan beberapa strategi dalam penyebaran agama Islam sehingga Islam itu kemudian mampu menjadi agama yang mayoritas, dan hari ini kita mungkin menjadi orang-orang yang menikmati itu saja. Nah terlepas dari persoalan saya tidak berusaha untuk membanding-bandingkan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain, tentu kita harus saling menghormati dalam hal itu ya. Tapi ini dalam perspektif Islam saja. Toh pada akhirnya nanti ada yang menyaksikan video ini yang bukan Islam, ya saya melakukan permintaan maaf saja. Saya tidak sedang membanding-bandingkan agama saya dengan agama kalian. Ini lebih kepada bagaimana caranya kita hidup bertoleransi, bagaimana caranya kita hidup saling menghargai, saling menghormati, bahwa inilah yang diajarkan oleh para wali. Inilah yang diajarkan oleh Wali Songo, bukan konteksnya dalam hal membanding-bandingkan agama. Bahkan sekelas Sunan Kudus itu pun bagaimana caranya dia menghargai keyakinan orang lain, itu sampai tidak berani menyembelih sapi pada waktu itu, sehingga sampai hari ini ya mungkin di Kudus itu tidak menyembelih sapi itu akibat dari apa yang kemudian dilakukan oleh Sunan Kudus pada waktu itu, melakukan doktrin bahwa Islam itu seperti ini loh, Islam itu tidak rasis, Islam itu tidak melakukan propaganda, Islam itu tidak melakukan kebencian dan lain sebagainya. Ada orang yang menghargai sapi dan kita memperbolehkan sapi itu untuk disembelih, kemudian kita sembelih di hadapannya, itu saya pikir akan menyinggung perasaan dari kepercayaan lain. Itu sampai sebegitunya, sehingga sangat tidak layak ya orang-orang yang kemudian Islam hari ini, masyarakat Muslim hari ini yang ada di Indonesia itu menyinggung atau
eh, melakukan persekusi, intimidasi kepada agama-agama yang lain, itu berarti mereka tidak ngerti bagaimana sejarahnya Islam masuk di Nusantara ini. Tentu yang saya maksud adalah beberapa oknum-oknum ini yang ya adalah beberapa oknum itu yang melakukan gerakan-gerakan bela Islam dan lain sebagainya. Saya pikir sebenarnya Islam itu tidak mesti dibela di Indonesia. Kenapa? Karena kita mayoritas. Yang justru harus melakukan pembelaan itu adalah orang-orang yang minoritas. Menurut saya, padahal mereka tidak melakukan itu. Padahal mereka minoritas. Ngertilah kalian yang saya singgung itu siapa. Itu yang saya maksud. Jadi kita hidup rukun di Indonesia ini bukan hanya persoalan perbedaan agama, tapi kita juga berbeda dalam hal budaya, dalam hal kearifan lokal, suku, ras, itu kita beda di Indonesia. Dan kita sudah terbiasa hidup dari leluhur-leluhurnya kita, itu sudah biasa. Kita hidup rukun, tentram, tenang. Nah, itulah gunanya kita memahami Pancasila sebagai dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya, kita Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda dalam banyak hal, tapi pada akhirnya kita bisa nyatu dalam konteks negara. Saya pikir itu ya. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian yang sempat saya bahas. Semoga video ini bisa memberikan edukasi baru ya, sehingga kita mampu hidup rukun dalam beragama, dalam berbangsa dan bernegara. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.